Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kailila Syafa Melati Putri dengan NIM 121000023 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2023. Menjelaskan tentang materi yang didapat di kaderisasi yang berjudul tentang kepemimpinan dan persepsi diri. Fungsi leadership yang pertama ada instruktif. Bagaimana cara kita memberikan perintah. Yang kedua ada konsultatif, dapat memberikan konsultasi. Yang ketiga ada partisipatif, sebagai partisipasi atau ikut berpartisipasi. Yang keempat ada delegasi, pemindahan tanggung jawab dari seorang pemimpin ke anggota yang lebih berkompeten. Prinsip leadership yang pertama ada inklusif, melibatkan orang lain. Inklusif meliputi empati, kepedulian, kolaboratif, dapat bekerja sama, kesadaran bias, kesadaran sebagai seorang pemimpin, dan kultural, intelligence. Yang kedua ada efektif, meliputi fleksibel dan adaptif, lincah, memerintah dan mengontrol, memimpin dengan memberikan contoh, dan coaching atau memerintah. Kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan yang pertama ada terikat dengan memberikan arah pada tim. Yang kedua, kepemimpinan menghadirkan motivasi. Yang ketiga ada kepemimpinan untuk kelompok formal dan informal. Yang keempat ada seorang pemimpin mendapatkan otoritas dari para pengikutnya. Yang kelima, lebih didasarkan kepada komunikasi verbal. Selanjutnya ada self leadership. Self leadership adalah proses mengenal diri sendiri untuk mampu memberikan dampak kepada diri sendiri untuk mencapai tujuan. Kenapa sih self leadership itu penting? Karena sebagai yang pertama ada self direction atau pengarahan diri. Yang kedua ada self management yang artinya memanajemen diri. Yang ketiga ada self planning yang artinya perencanaan diri. Yang keempat ada self control yang artinya mengontrol diri. Dan yang kelima ada self monitoring yang artinya memonitor diri. Tips kepemimpinan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, memahami dan menyadari diri sendiri. Yang ketiga, menerima ide dan peluang baru. Yang keempat, pertanyakan semua. Yang kelima, mentorship atau mentoring atau mendampingi dan mengawasi. Yang keenam, temukan keindahan dan kebaikan orang lain dan sekitarnya. Yang ketujuh, menghormati orang lain dan peduli terhadap orang lain. Selanjutnya ada persepsi diri. Menurut Dr. Andes Sri Mulyono dalam psikologi industri, persepsi diri adalah proses melakukan diskriminasi di antara rangsangan-rangsangan serta mengimplementasikan arti-artinya. Persepsi diri meliputi yang pertama ada penginderaan atau sensasi, yang kedua ada atensi atau perhatian yaitu menyimpulkan apa yang dilihat. Yang ketiga ada interpretasi yaitu proses pemberitahuan atau menjelaskan sesuatu. Faktor-faktor interpretasi. Yang pertama ada sudut pandang, yang kedua ada kelengkapan data, yang ketiga ada tingkat pendidikan, yang keempat ada lingkungan, yang kelima penarikan kesimpulan, yang keenam pengalaman, yang ketujuh suasana hati. Lalu ada ciri-ciri perspektif. Yang pertama bersifat subjektif atau pendapat pribadi. Yang kedua belum tentu benar. Yang ketiga logis atau tidak logisnya. Lalu untuk tugas selanjutnya, gaya kepemimpinan seperti apa yang kita gunakan ketika kita menjadi ketua himpunan. Menurut saya pribadi menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Itu tuh menginspirasi anggota untuk mencapai visi bersama dan meningkatkan semangat melalui motivasi dan dukungan. Alasan saya, karena gaya ini mendorong anggota untuk berkembang dan berkontribusi lebih, serta menciptakan lingkungan yang positif dan inovatif. Gaya yang kedua, saya memilih gaya servant. Gaya ini mengutamakan kebutuhan anggota dan membantu mereka untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Alasan saya memilih ini karena dengan mendukung dan melayani anggota, pemimpin dapat membangun kepercayaan dan loyalitas, menciptakan komunikasi yang sulit. Sekian dari saya, terima kasih.